Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast bersama saya Budidaya Kurniawan. Kali ini saya akan berkisah tentang pengajuan nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjadi salah satu pahlawan nasional dari Tanah Banjar yang kini sedang dalam proses di Kementerian Sosial di Jakarta. Konten ini akan berbicara banyak tentang layak atau tidaknya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat gelar pahlawan nasional dari Kalimantan Selatan. Hingga kini setidaknya ada beberapa pahlawan nasional dari Kalimantan Selatan, antara lain Brigjen Haji Hasan Basri, Pangeran Antasari, Kyai Haji Idham Halid, juga yang terakhir adalah Insinyur Haji Pangeran Muhammad Nur yang dikenal sebagai Gubernur Kalimantan. Setelah 4 pahlawan nasional itu, hingga hari ini belum ada pahlawan nasional yang baru yang datang dari Kalimantan Selatan. Tokoh-tokoh yang berjasa di masa lalu hingga kini masih belum diangkat menjadi pahlawan nasional, karena memang prosedur pengajuan pahlawan nasional tidaklah mudah, melibatkan banyak orang, melibatkan banyak kelompok, juga melibatkan kajian sejarah yang objektif. Baru-baru tadi sebuah seminar besar dilangsungkan di kota Banjarmasin. Seminar membicarakan tentang sosok Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tokoh yang luar biasa bagi orang Banjar maupun orang di luar Banjar, yang namanya hingga hari ini terabadikan dalam banyak memori, juga dalam kitab-kitab yang dituliskannya beratus-ratus tahun yang lalu. Dalam seminar muncul berbagai argumen tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang bernama asli Sayyid Jafar Al-Ayadarus, yang kemudian dikenal sebagai Datu Kelampayan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari oleh beberapa pihak di Kalimantan Selatan diajukan sebagai pahlawan nasional ke pemerintah di Jakarta melalui Kementerian Sosial di Jakarta. Peran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sesungguhnya sangat besar bagi orang-orang Banjar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tidak sekedar ulama besar, dia juga pemikir Islam yang berpikir sangat maju, dan pikiran-pikirannya hingga hari ini dipelajari di pondok-pondok pesantren, dipelajari di pondok-pondok pesantren di dunia bahkan. Dan kehidupan orang-orang Banjar yang berlangsung hari ini, baik sosial, politik, dan kebudayaan, tidak pernah lepas dari pengaruh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di sebuah desa kecil di Kabupaten Banjar, yaitu di Desa Lokabang, pada 17 Maret 1710. Beliau menjadi salah satu ulama yang sangat berpengaruh di tanah Banjar. Pada umur 30 tahunan, beliau belajar ke Mekah. Di sana, beliau berada lebih dari 35 tahun sebelum pulang ke Kesultanan Banjar. Sultan Tahmidullah mengirimkan beliau belajar ke Mekah. Lalu pada tahun 1886, beliau kembali ke tanah Banjar. Beliau disambut oleh Sultan Tahmidullah II. Banyak buku yang menulis tentang riwayat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, namun yang pasti dari semua buku itu menyimpulkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memiliki pengaruh yang sangat luar biasa bagi Islam di Kesultanan Banjar maupun di Tanah Banjar
pada era pasca Kesultanan. Selain belajar ke Mekah, Syekh Muhammad Al-Banjari juga aktif menulis banyak hal. Kitab-kitab yang ditulisnya dipelajari hingga hari ini. Kitab-kitab itu misalnya menulis tentang sifat 20 misalnya, atau ada beberapa kitab yang menulis tentang hak waris, juga tentang fikih dan mazhab Syafi'i yang beliau pelajari di Mekah. Karena itu, Islam yang kini berlangsung di tanah Banjar tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran-pemikiran baik Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari di masa lalu. Pelaksanaan syariat Islam misalnya, atau pelaksanaan ibadah-ibadah Islam misalnya, berlangsung setidaknya terpengaruh pada ajaran atau tulisan yang disampaikan Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari di masa lalu. Karena itu, Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari diyakini memiliki pengaruh yang kuat pada keislaman, kebudayaan, juga politik. Memang Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari wafat setelah Perang Banjar berlangsung. Beliau juga kembali ke tanah Banjar setelah Sultan berkali-kali berganti. Misalnya, Sultan yang mengirimkan beliau ke tanah Mekah adalah Sultan Tahmidullah yang menyebutnya Sultan Tahmidullah II, berlangsung puluhan tahun kemudian. Ajaran Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari juga menunjukkan toleransi kepada umat lain di tanah Banjar. Sikap toleran orang Banjar hari ini mau tidak mau diakui terpengaruh oleh salah satu pemikiran Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari. Walau demikian, rekam jejak panjang Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari dan pengaruhnya kepada Islam, juga masyarakat Banjar, harus berhadapan dengan aturan-aturan yang resmi dari pemerintah hari ini. Pengajuan untuk mendapatkan pahlawan nasional misalnya harus melalui proses yang panjang. Bisa jadi proses panjangnya bisa melebihi panjang Sungai Martapura yang melintasi kota Banjarmasin dan kota-kota lain di tanah Kalimantan Selatan. Namun demikian, langkah baik yang diajukan oleh kawan-kawan di Kalimantan Selatan untuk menyampaikan atau mengusulkan Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari sebagai pahlawan nasional harus berhadapan dengan syarat-syarat resmi yang disampaikan Prof. Azman Azra misalnya. Misalnya harus menunjukkan sifat yang berlawanan atau sikap yang berlawanan dengan pemerintah Belanda, atau memimpin perjuangan langsung mengangkat senjata atau tidak langsung. Syarat itu bisa jadi sulit terpenuhi. Namun, Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari sesungguhnya layak menjadi pahlawan nasional dengan tidak mengedepankan syarat-syarat formal yang kaku seperti yang dilakukan oleh Kementerian Sosial misalnya hari ini, karena berlawanan langsung dengan pemerintah Belanda, multitafsir sifatnya. Terima kasih sudah menyaksikan Ini Budi Podcast kali ini. Sampai berjumpa lagi dalam konten Ini Budi Podcast berikutnya. Sehat-sehat terus kawan-kawan di luar. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.